Mau jadi mahasiswa sukses? Lakukan 4 hal ini. Sebelum menonton jangan lupa tekan tombol subscribe dan like di channel Yohanes Aso. Siapa bilang jadi mahasiswa itu mudah? Ada banyak tanggung jawab yang harus dipikul, selain belajar. Mahasiswa juga harus berpikir terbuka, maju, kreatif, serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Mahasiswa yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan, lambat laun akan menyerah. Pada akhirnya, mahasiswa tersebut tidak melanjutkan studinya. Kalau sudah begini, biaya kuliah yang sudah dikeluarkan hingga jutaan rupiah terbuang percuma. Masa depan pun bakal berantakan. Namun sebaliknya, seorang mahasiswa yang sanggup berjuang, tidak mudah putus asa, mau belajar serta senantiasa mengasah kemampuan, maka akan dipandang oleh lingkungan. Mereka akan menjadi pribadi yang kuat, tangguh, dan mandiri. Oleh karenanya, mahasiswa harus bijak dalam bertingkah laku karena tingkah laku menentukan respon orang lain terhadap kamu. Berikut ini akan dijelaskan hal apa saja yang perlu dilakukan mahasiswa untuk meningkatkan kapasitas diri demi masa depan yang lebih cerah. 4 hal kunci dan cara bagaimana menjadi mahasiswa yang sukses. 1. Manfaatkan coworking space atau ruang kerja bersama. Tumpukan tugas bukan hal baru lagi bagi mahasiswa. Apalagi jika kamu mendekati masa akhir perkuliahan, tentu tugas yang harus dikerjakan, salah satunya adalah skripsi untuk menentukan kelulusan kamu. Jika biasanya kamu mengerjakan skripsi atau tugas di kos, mulai sekarang cobalah untuk mengerjakannya di coworking space atau ruang kerja bersama. Coworking space saat ini sedang menjamur sebagai tempat bekerja generasi milenial. Di coworking space, kamu bisa lebih leluasa menyelesaikan skripsi atau tugas. Hal ini karena adanya layanan internet gratis yang membuat kamu semakin cepat dalam mengakses informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi. Enaknya lagi, kamu bisa menghirup udara segar dan menghilangkan kebosanan setelah seharian berada di dalam kamar kos dan menggeluti tugas harian. Selain itu, kamu juga memiliki kesempatan besar bertemu dengan orang-orang baru yang suatu saat dapat membantu menaikkan karir. Pasalnya, di coworking space ada perkumpulan bisnis-bisnis rintisan atau startup. Lumayan kan kalau bisa kenalan dan menjalin pertemanan dengan pengusaha lainnya. Bisa saja kan kamu ditarik bergabung ke perusahaan mereka jika sudah lulus nanti. 2. Media sosial sebagai tempat belajar. Belajar si fleksibel, bisa dimanapun, kapanpun, dan dengan cara apapun, termasuk menggunakan media sosial medsos. Sudah saatnya kamu menggunakan medsos sebagai tempat belajar. Jangan melulu jadi alat pamer, curhat, apalagi nyinyirin orang lain. Ketika kamu curhat di medsos, sejujurnya tidak ada yang benar-benar peduli dengan masalah kamu. Justru kamu bisa dianggap pecundang karena terus-menerus update kesedihan kamu di medsos tanpa berusaha untuk menyelesaikannya. Belajar melalui medsos dapat dilakukan melalui berbagai hal. Kamu bisa mengembangkan kemampuan dalam menciptakan kreasi di medsos yang biasa dikenal sebagai konten kreator. Dengan begitu, kamu bisa menyalurkan ide-ide brilian dan berkesempatan besar untuk menjadi seorang influencer. 3. Mengasah soft skill. Mulai sekarang, cobalah untuk mengenali diri kamu sendiri, menemukan hal-hal yang kamu sukai atau minati. Mungkin kamu sedang mempelajari ilmu ekonomi, namun sangat tertarik dalam dunia tulis-menulis. Jangan ragu, misalnya melamar sebagai kontributor di media, membuat blog dan menulis cerita seru. Selain bisa mengasah kemampuan, kamu juga akan memperoleh uang dari hasil kegemaran tersebut. Saat melamar pekerjaan nanti pun, kamu sudah memiliki pengalaman bekerja. Hal ini bisa menjadi portofolio atau poin plus dari kandidat lain. 4. Belajar menjadi seorang entrepreneur. Sekarang ini banyak mahasiswa terjun sebagai entrepreneur untuk mengisi waktu luang atau sekadar menyalurkan hobi. Siapa tahu peluang tersebut justru membawa kamu menuju jalan kesuksesan. Kamu bisa mulai dengan merintis bisnis skala kecil terlebih dulu. Jangan lupa tonjolkan keunikan usaha kamu. Dengan belajar menjadi wirausaha, kamu bisa melatih kemampuan berpikir, memecahkan sebuah masalah, serta mengendalikan risiko. Tapi jangan lupakan tugas kamu sebagai mahasiswa ya, apalagi kalau nanti usaha kamu berkembang pesat. Ada baiknya, kamu menyeimbangkan antara kuliah dan bisnis. Karena pendidikan merupakan bekal terbaik untuk masa depan. Mahasiswa harus terus belajar. Tugas utama mahasiswa memang belajar. Tapi belajar di sini bukan cuma monoton, seperti membuka buku, menghafal, menghitung, dan sebagainya.
Belajar yang dimaksud yaitu terus mengasah kemampuan dan keterampilan, baik soft skills maupun hard skills. Selain itu, berpikir terbuka merupakan hal penting yang harus dilakukan mahasiswa supaya kamu bisa menghargai perbedaan di lingkungan kamu. Dengan demikian, kamu akan menjadi mahasiswa sukses akademik dan non-akademik. Terima kasih dan cukup sekian motivasi dari kami dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan like di channel Yohanes Aso.